cacing ini proteinnya tinggi. Dos gandos lo. Menghiasi layar kaca Trans 7 selama 17 tahun lebih, sosok yang satu ini tentu tak butuh perkenalan lagi. Bernama asli Widi Herwasana, presenter yang akrab disapa Heru Gundul ini memang telah menjadi salah satu ikon kebanggaan Trans 7. Dikenal sebagai pawang ular, pegiat alam sekaligus ahli survival, Heru Gundul ternyata memiliki berbagai pengalaman spiritual yang ikut andil dalam membentuk kepribadiannya. Tak sekedar spiritual, pria kelahiran tahun 1973 ini bahkan tak jarang bersinggungan dengan dunia gaib. Salah satunya adalah pertemuan Gundul dengan hantu lokal yang terkenal dengan nama Kuyang. Seringkali digambarkan dengan bentuk kepala tanpa badan, Gundul melihat penampakan tersebut ketika tinggal di perkampungan Dayak. Jadi boleh percaya boleh enggak, karena saya pernah ngeliat sendiri. Jadi waktu itu saya tinggal di perkampungan Dayak. Jadi waktu itu kita lagi ngobrol sama teman saya. Ada satu ledakan duar, ada terbang cut. Itu benar-benar kepala dengan usus yang masih nempel gitu. Saya cuma senggol sama teman saya. Itu setan tuh. Bukan, itu Kuyang. Nah, Kuyang itu bukan setan? Bukan. Menariknya, Kuyang sendiri menurut orang Kalimantan bukanlah perwujudan makhluk gaib. Kuyang justru merujuk pada sebuah ilmu yang dimiliki seseorang yang dipraktekkan untuk tujuan tertentu. Kuyang itu sebenarnya satu pengejawantahan ilmu ya. Jadi ilmu dari mereka, dari orang-orang sana yang mereka bisa pergi ke satu tempat tanpa jasadnya. Jadi kayak kalau di Bali itu ada leak, ada rangde. Leak itu ya gitu, ilmu Bali yang dia bisa terbang kepala toh. Tapi kan kepalanya kayak ada api, ada kayak buto gitu kan. Tak hanya itu saja, Gundul juga mengaku seringkali bertemu dengan orang Bunian yang merupakan salah satu misteri terbesar hutan-hutan di penjuru Nusantara. Seringkali disebut sebagai hasil perkawinan manusia dengan makhluk gaib, Gundul bahkan menyebut ada beberapa jenis makhluk Bunian yang memiliki ciri khas masing-masing. Jadi ada yang bentuk peri, ada bentuk wanita, ada yang bentuk laki-laki tinggi besar kayak itu, tapi ada juga yang kayak tapi bedanya kalau kupingnya kayak Star Trek lancip gitu, kalau Bunian sama kayak manusia biasa. Mengaku sering menemukan Bunian di hutan kawasan Sumatera, Gundul bahkan menyebut langgengnya makhluk ini berasal dari kemampuan mereka menggoda manusia agar keturunan mereka tetap terjaga. Bahkan percaya tidak percaya, Gundul pun pernah mengalami godaan dari makhluk Bunian. Kalau malam itu mereka muncul dan entah kenapa badan saya tuh kayak kaku gitu, nggak bisa digerakin. Mereka goda saya untuk berhubungan. Cuman alam sadar saya masih mengatakan bahwa ini bukan orang. Jadi kalau saya nurutin apa yang mereka mau, saya pasti nggak akan pulang. Saya akan jadi warga di situ. Karena persinggungan yang nyata itulah, Gundul pun tak ambil pusing dengan mereka yang tak percaya dengan mitos makhluk Bunian. Bahkan dia menyebut legenda makhluk yang tercipta dari 2 dimensi telah dia ketahui dari kitab-kitab terdahulu. Mungkin ada orang yang ngomong mana bisa, tapi itulah keajaiban Tuhan. Bahkan itu juga tertulis di Alkitab bahwa pada zaman sebelum prasejarah dulu ada malaikat yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau di Alkitab ada tertulis, berarti di dunia nyata itu ada. Berbagai pengalaman mistis yang didapat Gundul memang bukan sekedar peristiwa yang datang secara tiba-tiba.
Semua dimulai dari perjalanan Gundul untuk memutuskan menjalani kehidupan survival di hutan Kalimantan selama 6 bulan penuh. Bergelut dengan kehidupan alam liar, Gundul harus mengeluarkan kemampuan fisik sekaligus pikiran untuk mampu bertahan hidup tanpa bekal apapun. Jujur memang latihan saya beda dengan yang lain, harus ekstrim. Karena untuk menghadapi petualangan yang murni ya, yang Indonesia ini sangat luas, hutannya banyak, dengan masalah di daerah-daerah yang bervariasi, kita memang harus menempa diri lebih dan lebih. Berawal dari perjalanan mencari jati diri di belantara itulah, Gundul mulai merasakan berbagai kejadian yang turut serta menggali dunia spiritual dalam dirinya. Disitulah perilaku saya mulai benar-benar mencoba mengenal diri saya mulai mengobrol antara saya dan saya, aku secara jasmani dengan aku secara kejiwaan dan aku secara spiritual. Jadi ngobrolnya cuman, Dul, mau kemana Dul? Terus mau makan apa nih? Ada jawaban yang muncul kan di dalam ini satu hal yang halus. Jadinya, Tuhan, aku mau jalan ke sana nih Tuhan. Oke? Kira-kira kemana Tuhan yang ada makanan nih? Kemana nih yang ada air nih? Kalau ada muncul suara kecil di sini, ke kanan, ya saya ikutin ke kanan. Dan puji Tuhan setelah nggak begitu lama, kita ada aja. Entah itu dapat umbi, entah itu dapat buah. Pengalaman tersebut juga membantu Gundul ketika harus menghadapi berbagai hewan liar. Dikenal juga sebagai pecinta sekaligus pawang reptil, suami dari Henok Yosua ini punya teknik tersendiri ketika menghadapi hewan buas. Saya punya teknik bahwa binatang itu kalau kita hadapin dan kita berani tatap-tatapan, dia akan takut dan dia akan menyingkir. Itu boleh percaya, boleh enggak, tapi bisa dibuktiin. Saya berkali-kali seperti itu. Di Kalimantan ketemu beruang juga seperti itu. Di Sumatera ketemu harimau juga seperti itu. Saya tatap, saya cuma ngomong, ini jalan gua, lo minggir. Dan dia minggir. Dari pengaruh Kalimantan ketika perjalanan survival itulah, Gundul merasa sangat dekat dengan Borneo dan suku Dayak secara khusus. Dari interaksinya dengan suku Dayak, Gundul menganggap etnis asli Kalimantan ini punya pesona tersendiri. Jadi sebenarnya sifat orang Dayak itu kalau kita baik dengan mereka, mereka lebih baik lagi. Dia akan membalas kita lebih baik lagi. Tapi kalau kita menyinggung mereka, kita menyakiti mereka, mereka bisa lebih kejam. Bahkan pria yang telah melewati usia setengah abad ini pernah meminta seorang sesepuh Dayak untuk mengajari sebuah ilmu tua yang justru membuatnya bergidik. Saya cuma ngomong, Kai, saya ajarin dong ilmu Dayak. Waktu itu Kai tanya, mau yang seperti apa? Ya yang gimana lah yang bisa buat jaga diri. Saya cuma waktu itu di perkampungan itu ada sekumpulan ayam kan. Ayam banyak gitu, karena waktu itu di kampung. Kemudian coba kamu pilih salah satu ayam, kamu bayangin, nggak usah ngomong saya. Nanti saya tahu ayam mana yang kamu pilih. Bisa saya milih, oh itu ya, udah kayak, oh ya. Dia cuma gini doang. Set. Tahu ayam yang saya pilih, yang saya bayangin itu lehernya putus. Mau ilmu yang kayak gitu? Enggak. Dari sekian banyak pengalaman hidup, baik dunia nyata maupun goib, Gundul banyak belajar tentang fenomena yang terjadi di alam. Dari instingnya yang makin terasa, sampai bagaimana cara mengatasi gangguan goib. Ya mohon maaf, bukan sombong. Setan masih takut sama saya. Karena itu tadi, roh yang di dalam saya lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi begitu mereka mencoba untuk menampakkan, mereka dekat aja belum wujud, ini Roma sudah berdiri semua. Itu saya pasti akan langsung jawab,
Dah, gak usah deket-deket jauh-jauh sana. Ini wilayahku, ini kekuasaanku. Saya akan selalu jawab seperti itu. Dan mereka nggak akan pernah ganggu. Menurut ayah dari 2 orang anak ini, memang tak ada yang perlu ditakuti dari segala macam gangguan makhluk halus. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Kalau yang lain itu kan mereka diciptakan dengan sabda semua. Kun fayakun jadilah binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah. Tapi cuma manusia tok yang diciptakan langsung dengan tangan sangkalik, dibentuk dari debu tanah, dibentuk oleh sangkalik. Setelah jadi pun belum bisa hidup, dihembuskan roh, diberikan roh. Jadi sebagian roh dari sangkalik itu masuk ke manusia. Makanya roh yang di dalam manusia ini itu lebih besar dari semua makhluk roh yang ada di dunia ini. Itu yang harus kita pegang.